Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman katsiran amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu sekalian, jamaah salat Isya dan tarawih Masjid Nurul Islam yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur marilah dapat senantiasa kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia, sehingga pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih berikan pada kita kelapangan dan kesehatan untuk dapat hadir di tempat yang mulia dan penuh barakah ini dan rangka mendirikan qiyam Ramadan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menerima amaliyah kita dan mengampuni kesalahan, kelalaian serta dosa-dosa kita. Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu sekalian, rahimakumullah. Manakala kita perhatikan di dalam rangkaian ayat-ayat yang berbicara tentang Ramadan dan puasa di dalam surat Al-Baqarah ayat 183 hingga 187, tersisipkan di sana satu ayat yang tidak berhubungan secara langsung dengan puasa, yaitu Allah Subhanahu wa taala firmankan di ayat yang ke-186. Tatkala Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku ini dekat. Aku mengabulkan permohonan hamba-hambaku tatkala mereka meminta kepadaku, maka hendaklah mereka dapat memenuhi seruan-seruanku dan beriman kepadaku agar mereka senantiasa mendapatkan petunjuk. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu sekalian, rahimakumullah. Di sela-sela ayat tentang Ramadan dan puasa, Allah Subhanahu wa taala sisipkan satu ayat yang di sana Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwasanya Dia akan mengabulkan doa-doa dan permintaan hamba-hambanya. Tentunya diletakkannya ayat ini di sela-sela ayat tentang Ramadan dan puasa bukanlah satu hal yang sia-sia. Tersirat suatu pesan agar kemudian seorang hamba dapat mengisi waktu-waktu puasanya dan Ramadannya dengan memperbanyak doa-doa dan permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu sekalian, rahimakumullah, berdoa ini merupakan salah satu ibadah yang sangat indah ditinjau dari beberapa sisi. Yang pertama ialah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menjamin bahwasanya Dia akan mengabulkan, akan mengijabah setiap doa yang dipanjatkan kepadanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Ghafir ayat yang ke-60, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, dan Tuhanmu telah berfirman, berdoalah kalian kepadaku,
pasti aku akan kabulkan doa dan permintaan kalian. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dalam ayat ini dengan tegas, dengan jelas Allah Subhanahu wa taala menyampaikan ketika hamba-hambanya berdoa memohon kepadanya, maka pasti Allah Subhanahu wa taala akan ijabah dan kabulkan doanya. Hanya saja terdapat satu pemahaman yang kemudian kita perlu pahami dan bangun, bahwasanya ketika dikatakan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan permintaan hamba-hambanya ini, memang bentuknya tidak selalu sebagaimana yang dimohonkan oleh hamba-hambanya. Dalam hadis yang lain yang diriwayatkan Imam Ahmad rahimahullahu taala, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda menjelaskan tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengabulkan permintaan dan doa hamba-hambanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min muslimin yad'u bi da'watin laisa fiha ithmun wala qati'atu rahimin illa a'tahu Allahu biha ihda thalatin." Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya tidaklah seorang muslim yang dia berdoa memohon kepada Allah dengan suatu doa yang di dalamnya tidak ada unsur dosa, tidak ada unsur pemutusan silaturahim, maka pasti Allah Subhanahu wa taala kabulkan doanya dengan salah satu dari tiga kemungkinan. Yang pertama, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Imma an tu'ajjala lahu da'watuhu." Allah Subhanahu wa taala benar-benar berikan apa yang dimintanya di dunia, cepat atau lambat, sebagaimana yang diharapkannya. Wa imma ayyadakhiraha lahu fil akhirah, atau bentuk dikabulkannya doa yang kedua ialah Allah Subhanahu wa taala tunda, Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai simpanan kebaikan untuk diberikan balasannya dalam kehidupan akhirat kelak. Atau yang ketiga, wa imma ayyahifanu minasu'i mitlaha, atau yang ketiga, doanya itu Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai penghalang akan datangnya musibah dan bala dalam kehidupannya. Sehingga ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, tidak ada satu kerugian sedikit pun seorang hamba yang berdoa dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lainnya yang diriwayatkan Imam An-Nasa'i rahimahullah, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Innallaha hayyun karimun yastahi idza rafa'a rajulu yadayhi an yaruddahuma shifran khaibataini." Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, yang artinya sesungguhnya Allah itu Tuhan yang maha malu dan maha dermawan. Allah maha malu ketika ada hambanya yang menengadahkan tangannya memohon kepadanya, lantas Allah kembalikan kedua tangannya dalam keadaan hampa. Kemudian sisi yang kedua yang menunjukkan keindahan berdoa adalah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan Imam At-Tirmidzi rahimahullah, "Ad-du'a'u huwal ibadah." Bahwasanya berdoa itu merupakan ibadah. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, kita coba sama-sama fahami dan bayangkan ketika seorang hamba berdoa, menengadahkan tangannya, memohon dan meminta kepada Allah, maka ini merupakan hajat dan kebutuhan hamba-hambanya untuk meminta kepada Tuhannya. Tapi pada saat yang sama Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan doa itu sebagai satu ibadah. Artinya tatkala kita memohon, berdoa, meminta kepada Allah,
maka sudah pasti mendapatkan catatan pahala ibadah di sisi Allah. Terlepas apakah kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala segera kabulkan permintaan kita ataukah Allah tunda dengan ijabah-ijabah yang lainnya. Maka seorang hamba ketika dia banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah pun semakin cinta kepadanya. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, jangan pernah menyamakan Allah dengan manusia. Kalau kita meminta kepada manusia, maka manusia tidak akan suka dan nyaman bersama kita. Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala, semakin kita meminta, memohon kepadanya, Allah Subhanahu wa ta'ala pun semakin cinta kepada kita. Dan sebaliknya, Allah justru akan murka kepada seorang hamba yang kemudian merasa cukup dengan dirinya dan kemudian ia enggan meminta kepadanya. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam At-Tirmidzi rahimahullah, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Man lam yas'alillaha yaghdab alaihi." Barang siapa yang tidak meminta, enggan memohon, berdoa kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala pun akan murka kepadanya. Selanjutnya, ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, terdapat beberapa adab dan rahasia agar kemudian doa kita benar-benar mustajab di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Prinsip yang paling utama daripada berdoa itu ialah berusaha untuk dapat mengkonsumsi yang halal. Inilah kunci utama diijabahnya doa-doa yang kita panjatkan. Dalam satu hadis yang diriwayatkan Imam Muslim rahimahullah, dikisahkan satu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mencontohkan seseorang yang dia dalam perjalanan, rambutnya kusut, wajahnya berdebu, dan kemudian dia menengadahkan tangannya memohon kepada Allah dan mengatakan, "Ya Rabb, ya Rabb, wahai Allah, wahai Allah." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian berkomentar, "Wa mat'amuhu haram." Makanannya yang dia konsumsi adalah berasal dari yang haram. Wa mashrabuhu haram, minumannya juga berasal dari yang haram. Wa malbasuhu haram, juga pakaiannya yang dia kenakan berasal dari yang haram. Wa ghudhiya bil haram, dan dia senantiasa mengkonsumsi yang haram. Fa anna yustajabu lahu, maka bagaimana mungkin Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengijabah doanya. Para ulama memberikan penjelasan tentang hadis ini. Sesungguhnya orang tadi telah melakukan beberapa sebab untuk dikabulkan doa-doanya. Yang pertama, ia dalam keadaan perjalanan, dalam kondisi safar. Ini merupakan salah satu sebab dikabulkannya doa. Yang kedua, dia menghinakan dirinya di hadapan Allah, rambutnya kusut, wajahnya berdebu. Ini pun salah satu sebab dikabulkannya suatu doa. Yang ketiga, dia menengadahkan tangannya ke langit. Ini juga sebab dikabulkannya suatu doa. Dan yang keempat, dia memanggil-manggil nama Allah, Ya Rabb, Ya Rabb. 4 sebab telah dia lakukan untuk dikabulkan doanya. Namun sayangnya, ia melupakan perkara yang paling prinsip, yaitu mengkonsumsi yang halal. Oleh karenanya, Rasulullah SAW pernah berpesan kepada seorang sahabat yang doanya dikenal mustajab, sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas. Nabi berpesan, "Atif mat'amak takun mustajabad da'wah." Halalkan makananmu, maka doa-doamu akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, di antara rahasia agar doa kita diijabah adalah dengan memperbanyak doa dalam kondisi yang lapang, dalam kondisi yang nyaman. Inilah yang kita mungkin banyak lalai.
Umumnya kita berdoa dalam kondisi yang sempit, dalam kondisi yang sulit, namun dalam kondisi yang lapang, kondisi yang nyaman, kita lalai berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal dalam kondisi yang nyaman itulah ya, tatkala kita berdoa, maka doa kita akan dikabulkan oleh Allah tatkala kita berdoa kepadanya dalam keadaan yang sempit, dalam keadaan yang sulit. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam At-Tirmidzi rahimahullah, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Man sarrahu ay yastajiba Allahu 'inda syada'idi wal karbi falyakthir ad-du'a fil raha." Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda yang artinya, barang siapa yang merasa senang untuk dikabulkan doanya dalam kondisi yang sulit dan sempit, maka perbanyaklah doa kepada Allah dalam kondisi yang lapang. Demikianlah ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, beberapa hal yang dapat kami sampaikan pada kesempatan malam hari ini dengan penekanan mari kita semua dapat memanfaatkan waktu-waktu Ramadan kita dengan memperbanyak permohonan dan doa-doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah taala memberikan taufik dan bimbingan dalam kehidupan kita sehingga kita dapat mengisi waktu kita dengan kebaikan, dan kemudian Allah Subhanahu wa taala terima amal-amal kita dan memasukkan ke dalam orang-orang yang bertakwa. Allahumma amin. Aqulu qawli hadza wa lahu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.